Dewan yang saya hormati, serta tim afirmasi yang saya segani. Perkenalkan, saya Devina Azra Fauzia sebagai tim oposisi delegasi SMA Negeri 4 Purwokerto. Di sini saya ingin menyatakan dengan tegas bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, yang dimana mosi ini berbunyi sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dan saya secara tegas tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, di mana ekonomi biru merupakan salah satu penggerak roda ekonomi dunia ataupun roda penggerak ekonomi Indonesia yang dapat kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana letak Indonesia itu diapit oleh luasnya lautan, di mana di dalam lautan tersebut bisa kita temui ekosistem-ekosistem yang dapat kita manfaatkan, harganya, nilai jualnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk kehidupan kita, bahkan efek dari terjadinya ekonomi biru ini dapat kita rasakan untuk negara kita sendiri. Salah satunya yaitu peningkatan devisa negara. Kita ingatkan kembali, jika ekonomi biru itu merupakan kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki oleh penduduk setempat. Bisa diartikan pula bahwa ekonomi biru adalah segala kegiatan yang berlangsung pada wilayah kelautan. Balik lagi ke posisi Indonesia secara geografis, di mana Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dimana diapit oleh luasnya samudra. Dan salah satu syarat terlaksanakannya ekonomi biru merupakan adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan lewat lautan itu sendiri. Dan Indonesia sudah memiliki itu. Tercatat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Ekonomi biru merupakan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir pantai ataupun pulau-pulau kecil. Dalam kutipan tersebut, pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sudah bisa kita lihat secara jelas jika Indonesia sudah memenuhi syarat dari terciptanya ekonomi biru di suatu negara. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia memiliki banyak pantai serta pulau-pulau kecil, itu sudah menjadi syarat utama dari terlaksanakannya ekonomi biru, di mana syarat dari ekonomi biru yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah wilayahnya harus didominasi dengan pesisir pantai dan juga pulau-pulau kecil. Pendukung argumen saya pada hari ini yaitu manfaat yang banyak dari kegiatan ekonomi biru ini sendiri. Ekonomi biru akan menjadi sebuah ruang untuk menciptakan berbagai macam inovasi serta kreativitas baru dari anak bangsa untuk negara kita sendiri. Tidak hanya untuk negara kita sendiri, namun manfaatnya bisa kita rasakan juga untuk negara-negara di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan dan ekonomi biru bisa menjadi roda penggerak peningkatan kesejahteraan yang semakin inklusif. Ekonomi biru ini sendiri itu memiliki konsep pendekatan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga sumber daya laut agar tetap lestari. Jadi, memang manfaat dari ekonomi biru ini tidak hanya dirasakan pada saat ini, namun ini merupakan salah satu yang memiliki manfaat, yaitu berkelanjutan ke kehidupan selanjutnya. Karena ini akan melestarikan laut, di mana jika laut itu lestari, maka manfaat-manfaat yang kita dapatkan akan lebih banyak dirasakan. Salah satu manfaat yang paling tinggi dari ekonomi biru ini di Indonesia merupakan ekonomi Indonesia ini mendukung produk domestik bruto dari Indonesia, di mana Indonesia itu mengekspor 10% komoditas perikanan dunia yang memiliki nilai sektor 29,6 miliar dolar. Lalu, lebih dari 2,8 juta rumah tangga terlibat dalam industri maritim di Indonesia, di mana jika sudah banyak rumah tangga yang terlibat pada industri maritim di Indonesia, maka banyak juga keluarga yang dapat hidup dari maritim ataupun dari ekonomi biru yang terlaksanakan karena Indonesia sudah mengimplementasikan ekonomi biru. Kesejahteraan rakyat terjamin, negara juga terjamin dengan adanya ekonomi biru ini. Dikarenakan sumber daya yang bisa kita ambil itu merupakan sumber daya yang bisa kita temui di mana saja. Karena Indonesia balik lagi
itu merupakan negara kepulauan dan juga diisi oleh lautan yang luas. Nah, dua alasan tersebut merupakan alasan ataupun sumber dari peningkatan devisa negara. Dari ekonomi biru itu sendiri terdapat banyak-banyak sektor yang dapat dimanfaatkan dan juga dapat terasa manfaatnya dari terlaksanakannya ekonomi biru ini tersebut. Yang pertama ada sektor pariwisata, di mana keindahan ekosistem menjadi peluang untuk pengembangan pariwisata kelautan yang berkelanjutan. Yang kedua ada energi terbarukan, di mana angin dan juga gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dan yang ketiga ada industri, di mana ekonomi biru ini mendorong pertumbuhan industri seperti pemrosesan ikan maupun olahan laut lainnya, lalu dikembangkan menjadi produk-produk yang bermanfaat dan juga bernilai beli. Pengembangan ekonomi biru ini harus juga diimbangi dengan partisipasi masyarakat lokal yang antusias, di mana jika ekonomi biru ini dijalankan tanpa adanya antusias dari masyarakat sekitar, itu tidak akan menjadikan ekonomi biru ini bermanfaat bagi banyak orang. Jadi harus juga diimbangi ataupun dipartisipasikan dari masyarakat lokal itu sendiri. Sekian argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.